Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bahwa kita tahu setiap kita memiliki pergumulan hidup kita masing-masing. Namun biarlah di dalam pergumulan kita yang kita nantikan adalah janji Allah digenapi dalam hidup kita. Biarlah yang terbaik yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita percaya bahwa Dia kerjakan menurut firman-Nya. Dia sediakan menurut kasih-Nya. Mari kita bawa hati kita. Mari kita bawa hidup kita untuk terus percaya kepadanya. Ku nantikan janji Allah digenapi dalam hidup kita. Amin. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan janji Allah. Janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari kita bawa hati kita sampai jiwa kita mengetahui bahwa Tuhan selalu kerjakan seturut firman-Nya. Dia tak pernah meninggalkan, Dia tak pernah lalai akan janji-Nya. Mari bawa hati kita supaya jiwa kita mengerti bahwa Tuhan sediakan seturut kasih-Nya. Haleluya Yesus. Siramaya ramaya ramaya ramasa. Haleluya. Kami arahkan hati kami kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Siramaya ramaya 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 ramaya.
bagi kemuliaan-Nya yang ku yakini, yang sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. Biarlah hati kami terus percaya kepadamu Tuhan. Kami mau arahkan hati kami, hidup kami kepadamu Tuhan. Yang kami nantikan adalah janji-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kami tak pernah sendiri. Kau selalu bersama dengan kami. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kau mau sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Bicaralah Tuhan di setiap kami. Biarlah firman-Mu itu yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau memberkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai, urapi, Kau sampaikan Tuhan, isi hati-Mu Tuhan Yesus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar bahwa kasih karunia hanya melalui darah Yesus. Mengapa hal itu bisa terjadi? Sebelum membahas hal ini, kita mau memahami terlebih dahulu betapa pentingnya darah bagi manusia. Dan ini akan menjadi ilustrasi renungan kita pada pagi hari ini. Darah memiliki peran atau fungsi yang sangat penting bagi tubuh manusia, karena tanpa darah orang bisa mati. Karena itu, setiap manusia yang HB-nya drop selalu diberikan pertolongan, baik itu melalui makanan yang bergizi ataupun melalui transfusi darah. Demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita. Darah Kristus memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan kita, dan apabila kondisi HB iman kita drop, kita harus segera makan makanan yang bergizi, yaitu firman Tuhan. Atau kita ditransfusi darah melalui hadirat Tuhan yang bisa kita terima melalui darah Kristus. Dengan cara membangun hubungan intim dengan Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Nya melalui pujian, penyembahan, dan doa. Sehingga kita boleh merasakan kasih-Nya, urapannya, sentuhannya, sehingga iman kita boleh dibangkitkan kembali dan kita kembali melekat kepada Tuhan. Segala kebimbangan, ketakutan, kekecewaan dan lain-lain yang menggerogoti iman percaya kita kepada Tuhan boleh dipatahkan melalui kuasa darah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fungsi utama darah adalah untuk mendukung organ-organ tubuh kita agar bisa berfungsi dengan normal. Demikian juga dengan darah Kristus. Darah Kristus berfungsi mendukung anggota tubuh Kristus, yaitu gerejanya, agar berfungsi dengan normal. Berikut ini saya ambilkan beberapa contoh fungsi darah untuk tubuh manusia. Yang pertama, memasukkan oksigen ke sel-sel dan jaringan. Jika darah mengambil oksigen dari udara yang ada di paru-paru, lalu menyebarkan ke sel-sel seluruh tubuh kita, maka darah Kristus juga akan memasukkan oksigen rohani, yaitu Roh Kudus dan kuasa darah Kristus ke dalam tubuh kita, sehingga kita bisa memiliki kehidupan yang sehat secara jasmani dan rohani. Selain itu, darah juga membuang karbon dioksida dari sel dan mengangkutnya ke paru-paru untuk dikeluarkan oleh tubuh.
maka darah Kristus dan Roh Kudus akan mengangkut segala karakter dan kebiasaan dosa kita dan membuangnya dari kehidupan kita melalui pengampunan dan tuntunan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa memiliki hidup seperti Kristus telah hidup. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi, fungsi darah Kristus adalah menyehatkan kita secara roh dengan mengaliri seluruh tubuh kita dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kita bisa memiliki hati yang sehat, pikiran yang sehat, kemauan yang sehat, dan tindakan yang sehat, serta membuang sifat, karakter, dan kebiasaan kita yang lama yang bersinggungan dengan dosa, yang menjadikan hidup kita menjadi tidak serupa dengan Kristus. Yang kedua, darah juga berfungsi sebagai alat pembantu untuk menghindari kerusakan jaringan melalui keseimbangan asam dan basa. Jika kita berbicara secara roh, maka darah Kristus ini akan sangat membantu kita menghindari kerusakan jaringan kehidupan kita saat kita diperhadapkan dengan sistem dunia, dengan pola kehidupan dunia yang terkadang mungkin secara logika lebih bisa kita terima, secara logika lebih menggiurkan, menjadikan satu tantangan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus ingat bahwa jalan Tuhan adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Jalan Tuhan adalah ya dan amin. Jalan Tuhan tidak pernah salah. Jalan Tuhan tidak pernah basi. Meskipun sudah ditulis beribu-ribu tahun yang lalu, tetapi jalan Tuhan adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Di sini darah Kristus berfungsi menghindari kerusakan iman percaya kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya, menghindarkan kita dari hal-hal sistem yang ditawarkan oleh dunia, sehingga kita tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Di dalam Ibrani 9 ayat 4 dikatakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Menyucikan hati nurani dari perbuatan yang sia-sia. Inilah fungsi utama dari darah Kristus yang bisa membuat kita bisa hidup di dalam terang, hidup di jalan kebenaran dan kehidupan, hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Mengapa? Hati nurani bukan pikiran kita yang disucikan, karena hati nurani adalah kunci kehidupan kita, sebab hati nurani adalah motor penggerak kehidupan kita. Segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini lebih digerakkan oleh hati nurani daripada pikiran kita. Sebagai contoh Bapak Ibu, mungkin kita sudah tahu pikiran kita berkata bahwa bohong itu dosa, tetapi ketika hati kita terusik untuk berdosa atau melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka banyak manusia yang pada akhirnya tidak bisa merem daripada dorongan hati nurani. Dia tetap melakukan apa yang menjadi dorongan dari hati nuraninya, misalnya balas dendam, sekalipun pikirannya mengatakan bahwa itu tidak benar. Jadi Bapak Ibu, hati nurani kita itu lebih menjadi motor penggerak kehidupan kita daripada pikiran kita. Oleh karena itu di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah,
manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Oleh karena itu, melalui darah Kristus, Tuhan hendak menyucikan hati nurani kita yang menjadi motor penggerak kehidupan kita. Sebab jika hati nurani kita beres, maka hidup kita juga akan beres. Karena itu hati nurani disebut sebagai pelita Tuhan. Di Amsal 20 ayat 27 dikatakan, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Dan di dalam Mazmur 18 ayat 28 dikatakan, karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Dari sini kita bisa memahami bahwa darah Kristus merupakan ikatan jaringan yang kuat dalam sistem sirkulasi hidup kudus dan kekebalan atas dosa dalam hidup kita. Sehingga kita bisa memiliki hidup yang berkenan kepada Allah dan hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Dan hal ini dialami oleh Paulus, sehingga Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Hidup oleh iman. Paulus mengatakan hidupnya adalah hidup oleh iman. Karena hati nurani daripada Paulus sudah disucikan oleh darah Kristus. Motor, penggerak daripada kehidupan Paulus tidak lagi bersumber kepada egonya, tetapi murni untuk Kristus. Dia hidup untuk Kristus. Maka Paulus bisa berkata, maka hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Berapa banyak dari kita yang rindu mengalami hidup seperti Paulus yang bisa mengatakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Izinkan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita untuk menyucikan dan menguduskan hati nurani kita. Sebab ketika motor penggerak kehidupan kita disucikan oleh Allah, maka kehidupan kita bisa murni untuk Kristus. Dan hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan di Galatia 2 ayat 20 dikatakan, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Melalui ayat ini, Paulus hendak mengatakan bahwa kasih karunia hanya ada di dalam darah Kristus. Percayakah saudara akan hal ini? Mari kita pagi hari ini bersama-sama masuk di dalam doa. Kita mau renungkan bahwa kasih karunia Allah yang Tuhan berikan kepada kita bersumber kepada darah Kristus, bersumber kepada pengampunan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, sehingga hati nurani kita boleh disucikan dan dikuduskan oleh kuasa darah Kristus, dan kita boleh hidup sesuai dengan Kristus. Pagi hari ini Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu Tuhan, yang memiliki kerinduan di dalam hati nuraninya untuk benar-benar hidup untuk Kristus. Lawat mereka Bapa, karena kami tahu hanya Engkau yang memungkinkan memperbarui hati kami, pikiran kami, sehingga kami bisa memiliki hidup seperti Kristus. Kami percaya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pagi hari ini kasih karunia-Mu sudah turun melimpah di dalam kehidupan kami, sehingga setiap anak-anak-Mu pagi hari ini boleh mengambil keputusan untuk menyerahkan hidupnya kepadamu dan boleh berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.